Baik, terima kasih Yang Mulia. Pertama, untuk berkaitan dengan pengetahuan dari saksi, Saudara Arief Budiman. Yang pertama, apakah Saudara tahu adanya presiden hukum bahwa pada pemilu 2009 terdapat kejadian yang sama di mana dengan Bapak Nasruddin Kemas, di mana Bapak Sutradara Ginting meninggal beberapa saat sebelum pemilu, memperoleh suara terbanyak dan penggantinya ditetapkan oleh diskresi pimpinan partai yang bukan berdasarkan suara terbanyak. Saya tidak tahu itu. Oke. Ya. Apakah saudara tahu, Pak Arief Budiman, bahwa judicial review yang dilakukan oleh DPPD Perjuangan berkaitan dengan adanya kekosongan hukum dan berdasarkan presiden hukum terhadap meninggalnya Bapak Sutradara Ginting tersebut yang belum mengatur terhadap adanya ketentuan dalam undang-undang secara rigid yang mengatakan bahwa calon anggota legislatif yang sudah masuk di dalam daftar calon tetap yang tidak bisa diganti, yang namanya terdapat dalam surat suara dan kemudian meninggal dan kemudian mendapatkan suara terbanyak, belum ada aturan hukum yang mengatur hal tersebut. Apakah Bapak Arief Budiman tahu terhadap hal tersebut? Saya tidak tahu ya. Yang saya pahami diatur dalam undang-undang hanya tentang mekanisme pergantiannya. Itu. Yang ketiga, terkait dengan PKPU yang memerintahkan bahwa calon anggota legislatif yang meninggal dan kemudian mendapatkan suara di dalam surat suara yang sudah tidak bisa diganti, suaranya dienolkan, apakah itu termaktub di dalam ketentuan undang-undang atau PKPU? Di dalam PKPU. Di dalam undang-undang tidak ada ya? Saya agak lupa ya, tapi di dalam PKPU kita mengaturnya. Ya, nah, jadi supaya tidak merugikan partai politik, maka itu disahkan sebagai suara sah partai politik. Baik, terima kasih. Dan di dalam keputusan MA, mengapa DPPD Perjuangan berkeyakinan, bukan berpendapat, DPPD Perjuangan memutuskan untuk memohon KPU untuk menjalankan keputusan judicial review dari Mahkamah Agung dan fatwa dari Mahkamah Agung dikarenakan untuk mengisi kekosongan hukum berkaitan dengan perintah dari PKPU tentang mengenolkan suara caleg yang terpilih dan meninggal dunia tersebut. Iya, pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah justru di dalam judicial review itulah untuk membatalkan peraturan KPU yang menyatakan bahwa suara caleg yang meninggal itu suaranya dienolkan. Dan kemudian menjadi diskresi dari pimpinan partai politik untuk menentukan calon yang dinilai terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, tetapi itu tadi kami tidak bisa meninggalkan ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang tentang mekanisme pergantiannya. Jadi kalau soal suara sahnya ya kami mengaturnya dalam peraturan KPU dan prinsipnya supaya tidak menghilangkan ya kedaulatan pemilih yang sudah memilih partai tersebut gitu. Baik, untuk bergeser ke saksi satunya, ke Saudara Bapak Wahyu. Izin yang mulia. Satu pertanyaan saja. Tadi dalam surat keterangan, Saudara Wahyu, saudara saksi selalu mengatakan bahwa sejak awal permohonan dari DPP PDI Perjuangan ini tidak bisa dijalankan. Apakah saudara punya bukti terkait dengan hal tersebut? Karena saudara tadi menyatakan sejak awal sudah disampaikan kepada saudara Agustiani Tio dan juga saudara Saiful Basir Bagri bahwa hal tersebut tidak bisa dijalankan. Apakah saudara punya bukti? Bukti dalam pengertian bukti yang menyatakan bahwa pendapat saudara
sejak awal telah mengatakan kepada saudara Saiful Bahri dan Agustiani Tio bahwa permohonan dari DPP PDI Perjuangan berdasarkan judicial review MA dan fatwa Mahkamah Agung itu tidak bisa dijalankan oleh KPU. Saya menyampaikan itu dalam diskusi dengan mereka. Tetapi tentu saja saya tidak punya dokumen bukti yang dimaksud tertulis atau apa, saya tidak punya. Baik, pertanyaan selanjutnya sebagai pengembangan. Kalau saudara mengatakan bahwa itu tidak mungkin dilaksanakan, ketika pada tanggal 24 September, saudara Tio dan secara terpisah dengan saudara Saiful Bahri menanyakan dan memohon bantuan saudara, kenapa saudara menjawab siap mainkan untuk saudara Tio dan ayo mainkan buat saudara Saiful? Iya, karena bagi saya itu bahasa komunikasi dengan kawan saja. Kenapa begitu? Saya selalu berkomunikasi secara terbuka bahwa mekanisme seperti ini tidak bisa. Tetapi saya juga menunjukkan bagaimana mekanismenya yang bisa ditempuh. Itu tadi yang saya ulang-ulang melalui proses yang bersangkutan mengundurkan diri atau kemudian tidak lagi memenuhi syarat. Jadi hanya yang tidak bisa yang saya maksudkan adalah metodenya saja. Metode itu tidak bisa, tetapi metode lain bisa. Jadi sejak awal saya menyampaikan informasi itu. Begitu Pak Asto. Ya. Baik, terima kasih. Dengan demikian, ketika saudara sejak awal sudah mengetahui bahwa itu tidak bisa dijalankan, tetapi ketika ditanya dalam WA Piro, saudara menjawab 1000, dan kemudian di dalam fakta persidangan pada tanggal 17 Desember dan tanggal 26 Desember, saudara menerima dana dari Agustiani Tio yang disampaikan sebelumnya dari Saiful Bahri dan Saiful Bahri dari Harun Masiku. Apakah itu suatu pemerasan? Menurut saya tidak. Kalau melihat relasi komunikasi, relasi pertemanan, menurut saya tidak fair kalau kemudian ada tuduhan saya melakukan pemerasan. Dan itu isu lama sebenarnya. Saya setelah keluar dari lapas juga membaca analisa-analisa seperti itu. Menurut saya itu tidak benar. Baik, apa yang kami sampaikan ini adalah berasal dari pledoi saudara Saiful Bahri, dan hari ini diperkuat oleh pernyataan saudara saksi bahwa sejak awal itu tidak bisa dijalankan permohonan DPP Perjuangan, tetapi kemudian masih membuka ruang terjadinya suap sehingga akhirnya saya menjadi terdakwa. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Cukup ya. Ya, mohon izin kami berikan tanggapan. Ada beberapa yang kami nyatakan keberatan. Izin dibacakan Yang Mulia. Izin kami bacakan Yang Mulia. Ya, baik. Baik, terima kasih Yang Mulia. Tanggapan dari terdakwa yang pertama, bahwa terdakwa berkeberatan atau menolak keterangan saudara saksi Wahyu Setiawan terkait dengan pembicaraan di ruang kerja pada tanggal 31 Agustus 2019, di mana tadi dikatakan dilakukan pembahasan penetapan caleg terpilih Dapil Kalbar 1 atas nama Maria Lestari dan saudara Harun Masiku dari Dapil Sumsel 1 dengan dasar sebagai berikut. Oh ya. Intinya kami ada 5 keberatan. Singkat saja Pak Mulia, singkat saja. Ya. Saksi, ini terdakwa sudah menyatakan keberatan mengenai pertemuan tanggal 31 Agustus 2019 ya. Bagaimana menurut saksi? Tetap pada keterangannya atau benar apa yang disampaikan terdakwa? Saya tetap pada keterangan saya bahwa pada saat jeda rapat pleno terbuka,
saya bersama Pak Hasto dan kawan-kawan yang lain termasuk Cukup. Ya. memang melakukan ada pertemuan di ruang saya. Cukup, artinya tetap ada keterangan. Betul. Nah, oke, silakan yang kedua. Mohon izin yang mulia, bahwa keterangan saudara saksi kami berada di ruangan, tapi substansinya yang mulia Betul. berbeda. Nanti ada waktunya untuk mengcounter keterangan saksi ini. Sekarang hanya pendapat saudara nih benar apa tidak, kan gitu. Nanti ada waktu, kami beri waktu untuk menjelaskan sejelas-jelasnya. Hanya keberatannya apa? Ini poin ini biar kami catat. Kita baik yang mulia, keberatannya tadi bahwa kehadiran saya selaku Sekjen DPPD Perjuangan hanya berkaitan dengan menghadiri rapat pleno dengan agenda. Sudah. Tadi kan sudah saudara nyatakan dan saksi menyatakan tetap ada keterangan. Nanti hakim yang menilai, Pak. Ya, baik. Ya. Baik, nah, sampaikan keberatan yang kedua. Ya. Baik, keberatan yang kedua. Ya. Bahwa saya keberatan terhadap keterangan saudara saksi Wahyu Setiawan yang menyatakan bahwa sejak awal telah menyampaikan kepada saudara Saiful Bahri dan Agustiani Tio bahwa permohonan DPP PDI Perjuangan tentang penetapan calon terpilih saudara Harun Masiku yang memiliki landasan hukum berdasarkan keputusan Judicial Review Mahkamah Agung dan fatwa Mahkamah Agung tidak bisa dijalankan. Hal ini dengan mengingat beberapa fakta-fakta hukum sebagai berikut. Ada 3 fakta hukum. 1. Pada tanggal 24 September 2019, terjadi komunikasi dengan WA antara saudara Wahyu Setiawan dengan Agustiani Tio dan Saiful Bahri yang menyatakan siap dan mainkan. Fakta yang kedua, bahwa pada tanggal 17 Desember 2019, pada saat penyerahan dana tahap pertama dalam pertemuan dengan Saiful Bahri dan Agustiani Tio, saudara Wahyu Setiawan menyatakan, iya saya akan upayakan. Lihat keputusan pengadilan nomor 28 tahun 2020. Fakta yang ketiga, bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 dalam pertemuan saudara Wahyu Setiawan dengan Agustiani Tio, saudara Wahyu Setiawan telah menitipkan dana dari Harun Masiku melalui Saiful Bahri dan kemudian dititipkan kepada Agustiani Tio sebesar 38.350 Singapura dolar. Atas dana yang dititipkan tersebut, meskipun KPU pada tanggal 7 Januari 2020 telah menolak permohonan DPP PDI Perjuangan, namun saudara Wahyu Setiawan pada tanggal 8 Januari telah meminta sebagian dari titipan dana tersebut sebesar 50 juta. Kemudian yang ketiga, Yang mulia, sejak awal saya menyampaikan, iya, tetap, tetap yang mulia. Yang ketiga, siap. Mohon dicatat yang mulia terhadap keterangan saudara Wahyu Setiawan yang telah mengatakan dengan jujur bahwa saksi Wahyu Setiawan mengetahui dan membenarkan keputusan pada pengadilan sebelumnya yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, yaitu putusan nomor 28 Pitsus Tipikor dan seterusnya, di mana di dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa seluruh sumber dana yang diberikan pada tahap pertama dan tahap kedua berasal dari Harun Masiku. Itu mohon dicatat. Betul tidak di sini. Satu lagi di sini yang mulia. Keberatan kami di sini yang mulia. Berita acara pada tanggal 6 Januari 2025 butir 8. Mohon dipertimbangkan untuk halaman 4 dari 34. Butir 8. Saya berkeberatan karena di situ dinyatakan bahwa surat yang dikirimkan kepada KPU
terkait dengan permohonan kepada KPU untuk melaksanakan judicial review dikatakan sebagai surat dari Saudara Hasto Kristianto. Padahal bukan surat dari saya, tetapi surat dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Semua surat tentu saja dari institusi partai PDI Perjuangan. Ya, siap. Kemudian keberatan selanjutnya, bahwa pemberian uang yang diterima oleh Saudara Wahyu Setiawan dinyatakan saya yakini juga dari Saudara Hasto Kristianto. Ini bertentangan dengan putusan Pengadilan nomor 28 tahun 2000. Terima kasih. Saya menyatakan dalam pernyataan lengkap itu saya tidak mempunyai bukti apapun bahwa uang yang saya terima berasal dari Hasto Kristianto. Saya sudah tegaskan itu dari awal. Jadi apa masih perlu keberatan lagi, Pak Hasto? Mohon maaf Pak, saya tidak ada maksud apa-apa menyampaikan itu. Ya, siap Yang Mulia. Terima kasih.